Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 12 November 2022, Pekan Biasa ke-32. Hari ini peringatan Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat ketiga Rasul Yohanes, ayat 5-8, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 18, ayat 1-8. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya saat itu dan juga kita sekalian saat ini bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Pernyataan ini bisa ditangkap tentu sesuai dengan pemahaman kita, pengertian kita tentang pernyataan itu. Tetapi sekurang-kurangnya bagi saya yang mau saya sharekan, ada 3 poin penting dalam pernyataan Yesus bahwa para murid dan kita sekalian harus berdoa tanpa jemu-jemunya. Yang pertama, doa itu harus menjadi nafas kehidupan. Orang atau kita sekalian diajak untuk berdoa tidak pernah putus-putusnya. Berdoa setiap saat. Kita tidak hanya berdoa pada saat-saat tertentu di mana kita lagi dalam kesulitan atau persoalan atau masalah. Tidak. Berdoa entah dalam persoalan atau dalam masalah ataupun tidak, doa tetap harus dilakukan. Itu arti berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemunya mengandung arti, yakni berdoa dengan keyakinan dan iman. Berdoa sebagai orang yang percaya. Dalam doa, kita menyatakan rasa syukur selain permohonan-permohonan kita. Nah, ketika kita menyampaikan permohonan-permohonan kita mesti mempunyai keyakinan dan harapan bahwa apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Kita mesti punya keyakinan itu bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Tetapi yang perlu dicatat, yang berkenan dengan ini adalah kapan Tuhan mengabulkan doa-doa kita? Apakah doa-doa kita yang kita sampaikan akan dikabulkan Allah persis seperti yang kita minta? Itu bukan urusan kita. Biarlah Tuhan yang tahu akan apa yang paling penting untuk hidup kita. Dialah yang akan memberikan kepada kita. Apakah sesuai dengan yang kita minta atau hal yang lain yang sebenarnya sangat berguna untuk kita. Karena bisa saja yang kita minta itu sama sekali tidak berguna untuk kita. Hanya kita memang tidak tahu bahwa itu tidak berguna yang kita minta itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Berarti dalam doa kita diminta untuk berdoa dengan hati. Kita berdoa dan mengerti apa yang kita doakan. Kita paham betul kata-kata yang kita sampaikan sebagai doa kita pada Tuhan. Karena itu tidak perlu terburu-buru dalam doa. Tidak perlu tergesa-gesa dalam doa. Kita seringkali berdoa mau cepat-cepat. 1 jam sudah terlalu lama. Sering terjadi seperti itu. Seharusnya doa kita lakukan dengan pelan, dengan penuh keyakinan kita mengerti dan memahami
kata-kata yang kita ucapkan dalam doa itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Yohanes, penulis bacaan yang pertama, dalam suratnya yang ketiga, mengajak semua kita untuk berbuat baik, terutama kepada orang-orang asing. Orang yang tidak kita kenal. Ini tantangan untuk kita. Mengapa? Kita banyak kali melakukan hal yang baik kepada mereka yang kita kenal. Tetapi ketika datang seseorang yang kita anggap asing bagi kita, yang belum kita kenal, dan kemudian misalnya dia minta pertolongan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita memberi? Apa kita melaksanakan apa yang dimintanya? Banyak kali tidak. Yang ada pada kita adalah kecurigaan. Kita takut kepada orang asing yang minta pertolongan kita. Kita mulai berpikir macam-macam. Mungkin saja kita berpikir, jangan-jangan orang ini penipu yang mau menipu kita. Dan karena itu kita enggan melakukan hal yang baik untuk orang asing seperti itu. Memang secara manusiawi wajar-wajar saja ketika orang yang belum kita kenal tiba-tiba datang meminta pertolongan kita. Karena kita takut tadi. Karena kita cemas. Ada kecurigaan. Jangan-jangan kita ditipu. Jangan-jangan ini orang jahat. Saudari dan saudara yang terkasih. Saya pernah punya pengalaman dengan seorang imam senior. Dalam beliau ini sangat baik hati. Dan menolong siapapun yang datang meminta pertolongan dari beliau. Tetapi saya tahu persis juga bahwa ada sekian banyak orang yang datang minta pertolongan dari dia. Itu banyak kali menipu. Orang yang sebenarnya baik hidupnya secara ekonomis. Tetapi dengan berbagai macam cara datang meminta pertolongan. Dan imam senior ini yang baik hati ini memberikan yang diminta. Nah, sebagai orang muda pada saat itu, saya berkata kepada imam senior ini. Saya katakan, Pater ditipu oleh orang-orang ini. Karena mereka sebenarnya datang pakai mobil, tapi parkirnya di tempat lain. Pakai sepeda motor yang bagus, tapi parkirnya di tempat lain. Dengan taksi datangnya. Karena itu, Pater, jangan beri kepada mereka. Tahu apa jawaban imam senior ini? Servas. Saya berbuat baik untuk mereka. Soal mereka menipu saya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Saya tertegun dengan jawaban ini. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh imam senior ini persis seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, tugas kita adalah berbuat baik, termasuk kepada orang asing. Kalaupun seandainya orang asing ini menipu kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Mari kita coba. Dan yang terakhir, hari ini adalah peringatan Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Nama asli dari orang kudus ini, martir ini, uskup ini adalah Yohanes Kuncelix. Dia berasal dari keluarga Ortodoks yang kemudian beralih menjadi Katolik. Dia lalu masuk ordo Santo Basilius Agung, lalu kemudian menjadi uskup. Dia terkenal atau disebut dengan martir oikumenes. Mengapa? Sebagai seorang uskup, dia memperjuangkan dalam khotbah-khotbahnya mengarahkan supaya gereja-gereja Kristen
bersatu di dalam gereja Katolik. Ternyata upayanya ini mendapat pertentangan dan perlawanan dari sekelompok orang yang pada akhirnya membunuhnya. Dia dikenal sekali lagi sebagai martir okumenis. Karena dia berjuang untuk mempersatukan gereja. Tapi persatuan yang diperjuangkannya tidak dalam arti keseragaman. Tidak. Tapi dalam arti bekerja sama. Ada dalam sebuah persekutuan, dalam kebersamaan. Dalam iman yang sama. Walaupun harus tetap menghormati perbedaan-perbedaan. Termasuk perbedaan ritus dan tradisi. Mari kita juga mengikuti contoh dan teladan dari orang kudus ini, Santo Yosafat. Kita memperjuangkan persatuan dan kesatuan di antara kita secara internal dengan orang-orang yang hidup sebagai orang Katolik, dalam keluarga kita, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam masyarakat, juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi pemersatu dan bukan pemecah belah oleh kata-kata provokasi kita. Tuhan memberkati.